Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ikut senang kalau kalian semua dalam keadaan sehat. Ya anak-anak, Ibu mau mengingatkan terlebih dahulu. Kalau cuaca pada akhir-akhir ini kan sangat tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Jadi buat kalian tetap jaga kesehatan dan kondisi kalian supaya tetap sehat dan fit ya. Baik, Bu. Baik, kali ini Ibu mau share screen ya, tapi nanti mohon maaf kalau foto Ibu atau video Ibu tidak kelihatan ya. Yang penting share screen-nya kelihatan. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu ingin bertanya apakah kelas ini hadir semua? Ya. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua ya. Langsung aja Ibu akan memulai pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai KD 3.7 mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Kalau minggu kemarin kita membahas mengenai mengidentifikasi buku pengayaan non-fiksi yang dibaca, sekarang kita akan membahas mengenai mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu menentukan siswa atau peserta didik mampu menentukan unsur-unsur penting buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Kemudian, apa ada yang tahu apa yang dimaksud dengan buku pengayaan itu? Mbak Arimbi? Saya tahu. Ya, silahkan Mbak Arimbi. Buku pengayaan merupakan buku pendamping buku siswa. Ya, benar sekali. Jadi, seperti yang Mbak Arimbi katakan, kalau buku pengayaan adalah buku pendamping buku siswa, atau bisa juga disebut sebagai buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Kemudian, buku ini juga diharapkan dapat menjadi buku pendamping siswa untuk siswa belajar mata pelajaran tertentu. Kemudian, perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Apa ada yang tahu, Mbak Widya? Saya buku. Ya. Buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang tidak berdasarkan kenyataan atau cerita rekaan. Sedangkan buku non-fiksi berdasarkan kejadian nyata. Ya, benar sekali ya. Buku non-fiksi merupakan karangan yang dibuat berdasarkan kejadian nyata atau disusun dengan berdasarkan fakta. Kemudian dari contoh buku non-fiksi, yaitu sering kita jumpai seperti buku esai, jurnal, karangan ilmiah, atau biografi. Kemudian dalam pembelajaran kita menemukan buku non-fiksi itu seperti buku pegangan siswa, buku paket, buku LKS, dan buku pendamping lainnya. Kemudian, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan, khayalan, atau tidak berdasarkan kenyataan. Dalam buku fiksi, ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Kemudian, buku fiksi menggunakan bahasa kiasan atau tidak bermakna sebenarnya, atau sering juga disebut dengan bermakna konotatif.
Tujuan dari buku fiksi ini adalah mengajak pembaca agar seolah-olah masuk ke dalam cerita. Kemudian buku fiksi ini sering kita jumpai dalam bentuk seperti cerpen, puisi, cerita rakyat, kemudian novel, dan lain sebagainya. Kemudian kita memasuki penggolongan buku pengayaan non-fiksi. Penggolongan buku pengayaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama materi. Di dalam materi, materi buku pengayaan dibagi menjadi tiga, yaitu materi pengetahuan, materi keterampilan, dan materi kepribadian. Materi pengetahuan di sini berisikan mengenai hal-hal yang merujuk kepada pendidikan, seperti materi pendidikan Pancasila, materi bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian dalam materi keterampilan, isi dari materi keterampilan yaitu siswa mampu mengenali ataupun panduan untuk siswa mampu mengenali ataupun mampu membuat sesuatu yang merujuk kepada keterampilan siswa atau mendorong siswa untuk berketerampilan. Kemudian yang ketiga yaitu kepribadian. Di dalam materi kepribadian ini berisikan mengenai kepribadian baik yang dapat diimplementasikan siswa untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu penyajian. Penyajian dibagi menjadi dua, yaitu penyajian ilmiah atau non-fiksi dan penyajian non-ilmiah atau fiksi. Penyajian ilmiah atau non-fiksi ini biasa berupa seperti esai, jurnal, kemudian skripsi, LKS, buku paket, dan lain sebagainya. Kemudian yang non-ilmiah seperti tadi yang sudah saya katakan, non-ilmiah seperti cerpen, puisi, cerita rakyat, novel, dan lain sebagainya. Kemudian kita memasuki kepada butir-butir penting buku pengayaan atau non-fiksi. Butir-butir penting buku pengayaan yang pertama yaitu identitas buku, yang terdiri dari judul buku. Judul buku memuat tentang apa yang akan dibahas di dalam buku tersebut. Judul buku biasanya terdapat pada awal sampul. Kemudian yang kedua yaitu penulis. Penulis ini mengenai siapa yang menulis buku tersebut. Kemudian penerbit mana yang menerbitkan buku tersebut, seperti contohnya Erlangga, kemudian Yudhistira, dan lain sebagainya. Kemudian terbit. Kapan buku tersebut terbit? Terbit ini biasanya berupa tanggal, tahun, dan bulan. Kemudian tebal buku. Tebal buku ini dapat diketahui dengan jumlah halaman atau ketebalan halaman yang terdapat pada buku tersebut. Kemudian ISBN jika ada dapat dicantumkan. ISBN yaitu nomor buku atau kepanjangan dari International Standard Book Number. Kemudian yang kedua, butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi yang kedua yaitu manfaat materi atau isi buku. Manfaat dari buku pengayaan yaitu menambah pengetahuan ataupun keterampilan kita. Keterampilan kita bisa bertambah dan cara berpikirnya kita juga matang. Setelah kita membaca buku tersebut, maka pengetahuan ataupun keterampilan kita bisa bertambah dan cara berpikirnya matang. Cara berpikirnya matang di sini diartikan mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan dengan tepat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian, butir penting buku pengayaan yang ketiga yaitu format buku. Format buku terdiri dari bentuk, gambar, tampilan pendukung baik cover atau isinya harus menarik perhatian calon pembaca. Bentuk, gambar, tampilan pendukung baik cover atau isinya harus menarik perhatian calon pembaca. Calon pembaca tertarik, penasaran sehingga termotivasi untuk mengetahui isinya lebih dalam lagi tentang materi yang disajikan. Kemudian yang keempat yaitu penyajian materi atau isi buku. Isi harus menarik. Isi harus menarik di sini dimaksudkan bahwa cara penyampaian atau teknik penulis dalam menyampaikan materi harus jelas,
mudah dipahami, disampaikan dari yang mudah ke yang sulit dengan tetap memperhatikan standar penulisan ilmiah. Kemudian yang kelima yaitu ciri kebahasaan. Karya ilmiah disajikan dengan bahasa yang lugas, logis, efektif, dan sistematis. Bahasa yang digunakan tidak bermakna konotasi sehingga tidak banyak menggunakan kata-kata yang bersifat idiom atau ungkapan seperti ungkapan, majas, dan peribahasa yang memiliki makna khusus atau kias. Kemudian, keunggulan atau kelebihan buku non-fiksi. Buku pengayaan dapat dikatakan memiliki keunggulan atau kelebihan apabila buku bermutu atau berbobot atau berkualitas, yaitu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan pembaca dan isinya dapat dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan inspirasi bagi yang membacanya. Keunggulan atau kelebihan buku ini biasanya dapat dilihat dari sampul buku. Jika sampul menarik itu adalah suatu keunggulan yang pertama, kemudian bahasa yang tidak berbelit atau tidak membingungkan pembacanya itu juga merupakan keunggulan. Kemudian isi dari buku pengayaan yang menarik atau banyak gambar yang dapat dipahami itu juga merupakan keunggulan atau kelebihan dari buku pengayaan non-fiksi. Kemudian kelemahan atau kekurangan dari buku pengayaan buku non-fiksi yaitu buku pengayaan dikatakan memiliki kelemahan apabila isinya tidak bermutu atau berbobot atau berkualitas, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan pembaca. Kemudian yang kedua, bahasa banyak bermakna konotasi atau kias, sehingga perlu pemahaman khusus dari pembacanya. Kemudian yang ketiga yaitu sulit dipahami atau tanpa data dan tidak sistematis. Kemudian kita membahas mengenai langkah-langkah membuat ringkasan butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Langkah-langkah membuat ringkasan butir penting buku pengayaan yang pertama yaitu mencatat butir-butir pokok teks yang telah ditentukan. Siswa harus rajin mencatat butir-butir pokok teks yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu mengurutkan butir-butir pokok agar menjadi padu. Siswa dapat mencatat kemudian mengurutkan butir-butir pokok yang telah ditulis atau ditentukan supaya menjadi padu. Kemudian yang ketiga yaitu menulis butir-butir pokok menjadi kalimat yang mudah dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu menyatukan kalimat-kalimat menjadi kalimat yang utuh. Kemudian yang langkah-langkah membuat laporan buku pengayaan yang pertama yaitu membuat format laporan mengidentifikasi butir-butir penting buku pengayaan. Seperti contohnya yaitu siswa membuat tabel seperti ini, seperti yang Ibu contohkan. Kemudian ada judul, pengarang, penerbit, jumlah halaman, butir-butir penting, kelebihan, dan kekurangan. Kemudian yang kedua yaitu menuliskan identitas buku berupa judul, pengarang, penerbit, jumlah halaman pada format yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu membuat sekilas daftar isi buku pengayaan untuk mengetahui pembahasan dan sub-pembahasan yang terdapat di dalamnya. Daftar isi ini memudahkan siswa untuk mengetahui halaman berapa subbab yang akan dicari atau yang akan dibaca. Kemudian yang keempat yaitu membaca materi pada setiap bab sehingga dapat mengetahui isi buku. Yang kelima, menilai kualitas buku untuk mencari kelebihan atau kekurangan buku. Baik, supaya Ibu mengetahui kalian memperhatikan atau tidak, Mbak Arimbi bisa tolong bacakan butir-butir Mbak Eni ya, maaf. Butir-butir penting yang terdapat pada buku pengayaan non-fiksi yang telah Ibu jelaskan. Silahkan. Ya, Bu, sebentar. Butir-butir penting buku pengayaan adalah yang pertama identitas buku, yang kedua manfaat materi atau isi buku, yang ketiga format buku, yang keempat pengajian materi atau isi buku, dan yang kelima ciri kebahasaan. Sudah, Bu? Iya, bagus. Baik, kalian semua terlihat sangat
memperhatikan ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu Ibu Ibu sudah memberikan tugas untuk kalian lewat grup WA, grup WhatsApp. Bisa kalian pelajari dan kemudian minggu depan akan kita bahas. Setelah kalian mengerjakannya ya. Jangan lupa tugasnya tetap dikerjakan. Baik anak-anak, sekian dari Ibu, dari materi yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Ya, sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.